Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dapatlah kita kembali berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka dan tujuan yang sama, yaitu sembahyang Jumat berjamaah dan dibarengi dengan pengajian rutin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah habis membicarakan tentang sembahyang fardu, sembahyang yang wajib. Dalam sehari semalam ada 5 macam sembahyang fardu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan sekali seminggu sembahyang Jumat, itu wajib juga bagi laki-laki. Selain itu sembahyang sunat hukumnya. Salat sunat. Salat sunat itu disyariatkan untuk menyempurnakan atau menutupi kekurangan fardu. Jadi sembahyang sunat nang kita gawe itu bisa menutupi kekurangan sembahyang fardu. Misalnya dalam sembahyang fardu kita kurang khusyuknya, kurang hadir hati, misalnya mahayal manakah, lalu sembahyang wajib kita tuh kurang nilainya di sisi Allah. Kayak apa supaya menambalinya, yaitu dengan memperbanyak sembahyang sunat, terutama qabliyah dan ba'diyahnya. Qabliyah ba'diyah sembahyang itu digawe, itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan, baik itu kurang khusyuknya atau kurang hadir hati di dalam sembahyang. Sehingga 70 rakaat sunat dapat menutupi 1 rakaat fardu di akhirat nanti. Misalnya kita sampai ke akhirat, dihitung-hitung sembahyang fardu kita kekurangan 1 rakaat. Nah, maka sembahyang sunat ini dikumpulkan sampai 70 rakaat, dihitung jadi 1 rakaat. Kalau mana pali nang kekurangan tadi. Disebutkan di dalam kitab bahwasanya kita kayaknya di akhirat tuh ditanya, kayak apa sembahyang hamba nih, sempurnakah adakah? Bila kurang, bila kada sempurna, maka ditahuni lagi sembahyang sunatnya adakah? Nah, supaya apa? Supaya
menutupi kekurangan fardu. Adapun di dalam dunia, salat sunat tidak dapat menempati tempat fardu. Namun di dunia boleh sembahyang, misalnya sembahyang zuhur 3 rakaat aja misalnya, kena menambahi sembahyang sunat, nah itu kada kawa. Yang kawa menepali itu untuk kekurangan khusyuknya, kekurangan hadir hati itu aja. No kawa mun kurang rakaat itu sudah kada sah ya. Nang sembahyang sunat kada kawa menutupi. Bahkan disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan fardu, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunat, sehingga ujar Allah, aku cintai dia. Jadi syarat untuk kita dicintai Allah itu nang fardu dahulu digawi, habis akan nang fardu, bila beres sudah tambahi lawan nang sunat. Sembahyang fardu itu modal ibarat orang pedagang itu modalnya. Sunat itu keuntungannya, sembahyang sunat itu keuntungan. Semakin banyak kita sembahyang sunat, semakin banyak juga keuntungan didapatkan di akhirat. Kemudian salat sunat terbagi dua. Jadi sembahyang sunat itu terbagi dua secara global. Secara menyeluruh sembahyang sunat itu terbagi dua. Satu, disunatkan berjamaah. Yang kedua, tidak disunatkan berjamaah. Adapun salat sunat yang disunatkan berjamaah, ini sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Satu, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat nang setahun sekali, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Sembahyangnya sunat, dan sunat juga digawi berjamaah. Mun seorangan bang boleh aja seorangan, tapi nang disunatkan berjamaah. Waktunya antara timbul matahari dan gelincirnya, mulai subuh sampai zuhur waktunya. Jam 9 sembahyang hari raya boleh aja. Jam 10, jam 11, asal jangan lewat zuhur. Kisah orang Bahari itu kada ada TV, radio, kada ada. Habar hari raya itu lambat, hanya datang sampai ke kampung. Jadi orang puasaan setengah parak jam 9 hanya saja ada berita pada hari raya. Jadi sembah hari raya itu peparak zuhur lah sudah. Karena lambat sampai kabar. Boleh aja sampai zuhur, asal jangan lewat pada waktu zuhur. Lapas niatnya usolli sunata Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat hari raya fitrah 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
dan lapas niat sembahyang Idul Adha, usalli sunata Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat hari raya Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama disunatkan bertakbir 7 kali, lain daripada takbiratul ihram. Kita sembahyang hari raya, rakaat pertama disuruh bertakbir 7 kali. Tidak termasuk takbiratul ihram. Contohnya Allahu Akbar, ini takbiratul ihram ngarannya, kada dihitung. Imbah ini disuruh membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira sampai habis. Kena imbah tuntung Allahu Akbar kabira hanya takbirna Allahu Akbar 7 kali. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Imbah takbir naik, imbah sujud kan Allahu Akbar, naik ke atas berdiri, sudah rata awak berdiri hanya takbir 5 kali. Lain daripada takbir qiyam. Dan disunatkan membaca antara tiap-tiap takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Di antara takbir membaca tasbih ini. Rakaat pertama takbirnya 7, tasbihnya 6. Rakaat kedua takbirnya 5, tasbihnya 4 kali. Bila tuntung kena takbir nomor 7 hanya imam membaca Al-Fatihah dan surah. Dan disunatkan bahwa dibaca pada rakaat pertama sesudah Fatihah itu surah Qaf. Surah Qaf. Ayatnya berjumlah 45 ayat. Jarang ada orang membaca surah Qaf kecuali imamnya tahfiz atau sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kebanyakan sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah surah Iqtarabatis Sa'ah atau surah Al-Qamar. Ayatnya 55 ayat. Atau surah Al-Ghashiyah, hal ata 'alal ghashiyah. Nah, kebanyakan Al-Ghashiyah yang baca orang. Bila salat Id ini dikerjakan berjamaah, maka disunatkan berkhutbah 2 kali sesudah salat Id tersebut. Bila kita menggawinya berjamaah, maka sunat berkhutbah 2 kali sesudahnya. Amun seorangan kada usah khutbah. Misalnya kuliah ke masjid hari raya, di rumah aja seorangan sembahyang hari raya boleh. Khutbah aja kada, karena kada berjamaahnya. Nang disuruh berkhutbah itu nang berjamaah. Dan disunatkan pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali. Ini bagi khatib. Jadi sebelum alhamdulillah, nah sebelum itu membaca takbir 9 kali. Khatibnya aja, makmumnya kada. Dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Adapun rukun-rukun khutbah 2 hari raya itu seperti rukun-rukun khutbah Jumat juga sama rukunnya 5 macam semalam.
alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa, membaca ayat Quran, lawan doa untuk kaum muslimin dan muslimat, 5 macam. Nah, itu yang pertama, sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, sembahyang yang disunatkan berjamaah, salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini jarang terjadi. Bila terjadi itu ada aja beritanya di TV atau di HP, di mana-mana. Waktunya mulai gerhana sampai sempurna terang. Artinya mulai matahari atau bulannya itu bakadap, mulai bakadap sampai kadap, itu betarang pulang, hanya habis waktunya, lawas waktunya. Lapas niatnya usalli sunata khusufil qamar, itu bagi gerhana bulan, khusufil qamari. Amun gerhana matahari khusufis syamsi, raq'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat gerhana bulan atau gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Cara mengerjakan salat gerhana itu ada 3 macam. Yang pertama, salat 2 rakaat seperti salat sunat zuhur. Sembahyangnya 2 rakaat kayak kita sembahyang sunat biasa. Kayak sembahyang sunat biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, salat 2 rakaat dengan 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri atau i'tidal. Pada tiap-tiap rakaat dengan tiada memanjangkan qiraat bacaan ayat. Dengan tiada memanjangkan qiraat bacaan ayat. Acara yang kedua kayak sembahyang biasa, cuma rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, berdirinya 2 kali gitu. Imbah membaca Fatihah, membaca surah, rukuk imam. Imbah rukuk, i'tidal. I'tidal itu membaca Fatihah pulang, tangan dikiam pulang biasa. Baca Fatihah, baca surah, hanya rukuk pulang biasa. Imbah rukuk, i'tidal seperti biasa, sujud, seterusnya sampai 2 rakaat. Itu caranya. Cara yang kedua ini bacaannya tidak dipanjangkan, artinya surah-surah yang sedang, kada pendek, kada handap, kada panjang. Yang ketiga seperti cara nomor 2, tetapi qiraatnya dipanjangkan. Maka cara yang ketiga ini yang afdal. Caranya sama, rukuknya 2 kali, Fatihahnya 2 kali baca dalam 1 rakaat. Tetapi ayat-ayatnya yang panjang. Nang cara nang ketiga ini yang lebih afdal aja. Karena nang ketiga ini Nabi menggawi
Surah yang pertama Sidin Al-Baqarah, panjang 3 juz lebih. Yang kedua Ali Imran, wah katur berdiri mun kada tahan. Kita mengambil yang nomor 2 aja, bacaannya handap, caranya ringkas. Atau yang pertama kayak sembahyang biasa boleh juga, tapi niatnya niat sembahyang gerhana. Kalau salat gerhana dikerjakan berjamaah, maka sunat sesudah salat itu berkhutbah 2 kali khutbah seperti khutbah 2 hari raya. Namun tidak ada takbir pada salat gerhana ini. Artinya tidak ada takbir itu nang 7 kali di hari raya itu kan ada di salat gerhana. Mun hari raya kan ada takbir 7 kali, rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir. Namun sembahyang gerhana ini yang kayak biasa aja, kada ada takbirnya. Dan alangkah baiknya gantian takbir itu istighfar saja. Dan tidak disyaratkan pada salat gerhana itu syarat-syarat khutbah Jumat. Akan tetapi disunatkan saja seperti pada khutbah hari raya. Jadi bila kita menggawi berjamaah, maka sunat berkhutbah juga. Bila kita menggawi saurangan, kada usah berkhutbah, siapa dikhutbahi. Yang ketiga, sembahyang yang disunatkan berjamaah itu adalah salat istisqa, minta hujan. Ini dilakukan bila kemarau. Musim hujan minta hujan, hendak banjir. Ini dikerjakan ketika memerlukan air karena ketiadaan air atau karena asin. Banyu kadada di kampung, sumur-sumur haringan, liding mampet. Nah, maka sembahyang istisqa, minta hujan. Atau banyu ada cuma masin. Kenapakah? Sabarataan sumur masin misalnya banyu. Nah, disuruh juga untuk salat istisqa. Lafaz niatnya usalli sunnatal istisqa rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama bertakbir 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Rakaat kedua bertakbir 5 kali selain daripada takbir qiyam, kayak sembahyang hari raya. Kemudian berkhutbah imam 2 khutbah seperti 2 khutbah hari raya pada rukun-rukunnya dan lain-lain. Tetapi disunatkan istighfar pada khutbah istisqa ini gantian takbir pada salat Id. Salat Id khutbahnya ada takbir. Kalau sembahyang istisqa khutbahnya sebelum alhamdulillah itu diganti astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Lafaz istighfarnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang panjang, yang handap astaghfirullah. Dan khutbah salat istisqa ini boleh sesudah salatnya,
imbah tuntung sembahyang istisqa wa khutbah, dan ini yang afdal, dan boleh juga sebelum salatnya khutbah dahulu nangkaya hari Jumat, dan ini menyalahi yang afdal. Berbeda halnya salat 2 hari raya, maka tidak boleh mendahulukan khutbahnya atas salatnya. Kalau hari raya itu mesti harus khutbahnya itu sesudah sembahyang. Kada boleh imbah sembahyang khutbahnya. Kalau sembahyang istisqa boleh sebelum sembahyang, boleh sesudah sembahyang. Tapi yang sesudah sembahyang ini yang lebih afdal. Yang keempat, sembahyang yang sunat berjamaah, salat tarawih. Salat tarawih ini tertentu di bulan Ramadan saja. Jadi sembahyang tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Jadi apabila kita berada di bulan Ramadan, jangan sampai tertinggal sembahyang tarawih itu. Apapun kesibukan kita, mun kada sawat ke masjid, di rumah sembahyang tarawih. Karena di bulan Ramadan aja ada, di bulan lain kada ada. Bila kita melewatkan sembahyang tarawih ini di tahun ini, kan tahun kayaknya amun tagawi, amun hidup masih lagi. Nah, mumpung berada di bulan Ramadan, jangan sampai tertinggal sembahyang tarawih. Waktunya mulai sesudah salat isya sampai terbit fajar shadiq, sampai subuh. Ujar guru kami di Hadramaut itu orang sembahyang tarawih mulai imbah isya sampai subuh. Tapi tempatnya berganti-ganti. Misalnya di masjid sini imbah isya kena sampai jam 9 tuntungan, kena di masjid situ mulai orang jam 9 mulai isya sampai jam 10 tuntungan, kena masjid Batu Mandi pulang jam seterusnya sampai subuh. Kada keputusan. Jadi mun hendak mau Fatihah tinggal awaknya aja lagi yang ada di sana di Hadramaut situ, negerinya para wali. Mungkin kita sini di mana yang paling lakas, di situ yang banyak kurangnya. Jumlah rakaatnya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Tiap-tiap 2 rakaat wajib 1 kali salam. Jika salat tarawih dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam, maka cara demikian tidak sah bagi yang menyengaja lagi tahu. Jadi harus 2-2. Ada boleh langsung 4, langsung 10 rakaat misalnya sembahyang tarawih, kada boleh. Harus 2-2. Lafaz niatnya usalli sunatat tarawih rakataini lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dua 20 rakaat. Yang kelima, sembahyang yang disunatkan berjamaah adalah salat witir pada bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan tidak disunatkan berjamaah. Jadi witir lawan tarawih digabung lalu jadi 23 rakaat.
salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Yang tadi 5 macam itu disunatkan berjamaah. Nah, sekarang ini salat sembahyang sunat yang kada disunatkan berjamaah, saurangan-saurangan. Salat sunnah yang kedua ini sangat banyak. Di antaranya 1 salat sunat rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan asar, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan isya, 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib dan isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sembahyang rawatib ngarannya. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu tuh nang tolak ke pengajian, itu penuntut ilmu ngarannya. Meskipun taguringan di majelis itu. Penuntut ilmu juga ngarannya. Hendaknya bagi kita kaum muslimin jangan sampai tertinggal sembahyang sunat rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang melazimi mengakalkan sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dia akan selamat daripada 2. 1 sifat nifaq, yang kedua daripada neraka. Artinya orang yang mengakali sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, maka dia bebas daripada api neraka. Jadi kada kegempangan, jangan ditinggal. Dan 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat aja bang, boleh aja juga. Penang lebih baiknya 4 rakaat, 2 rakaat sesudah maghrib dan isya. Sesudah isya itu 4 rakaat. Ada juga kaulnya yang mengatakan bahwa baik 4 rakaat imbah isya. Itu fadilatnya seperti beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi kemun kita menggawi ba'diyah isya 4 rakaat, maka seakan-akan kita beribadah setiap malam, pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Banyak kenal fadilatnya. Jadi jangan sampai ditinggal. Amun kada 4, 2 barang asal menggawi rawatib ini. Yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh, imbah azan muazin. Nah, sembahyang sunat kita 2 rakaat. Itu di dalam hadis disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita berisi dunia lawan isinya, sugih benar tuh. Kita beriakan seberatan itu jauh lebih ganal pahala 2 rakaat sebelum subuh tadi daripada itu. Jadi orang beriman tuh sugih meskipun kenyataannya miskin. Sugihnya di mana? Sugihnya di pahala. Karena nang ianya tuh kena di akhirat situ. Menghendak sugih di akhirat. Di dunia sugih boleh hai juga. Di dunia sugih, akhirat sugih makin nyai nyaman. Tapi bagian yang kada kawa sugih di dunia, di akhirat barang sugih, banyaki pahala, banyaki amal.
Yang kedua, sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah lagi, salat witir di luar Ramadan. Waktunya sesudah salat Isya sampai terbit fajar. Lawas waktunya, mulai Isya sampai terbit fajar sampai subuh. Sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Pertengahan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Sarakaat boleh ya berwitir, cuma jangan tiap malam 1 rakaat. 1 rakaat itu waktu kita dalam musafir kah, ayo sarakaat, atau garing kah, sibuk, ayo sarakaat. Amun kada dapat ulahan, jangan sarakaat terus. Tiap malam sarakaat witir. Pertengahannya 3 rakaat. Nah, 3 paling sedikit. Karena paling abdal sembahyang sesudah sembahyang fardu itu sembahyang witir. Lapas niatnya usalli sunatal witri rakataini lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niat witir 1 rakaat, usalli sunatal witri rakatan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga sesudah Fatihah baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, dan muawwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayatnya kada boleh diganti. Ini pang sudah Sabbihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Karena ini dari Nabi, ujar Nabi itu ayatnya, yaitu pang sudah. Bagian yang kada hafal, hafalai dahulu. Sabbihis rabbikal a'la ayat rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketiga, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah, salat duha. Sembahyang duha waktunya mulai terangkat matahari sekedar tombak atau sekitar jam 6 lewat 16 menit sampai gelincir matahari. Sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang duha, dan sepaling bagus 8 rakaat, dan sunat salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunatad duha rakataini lillahi ta'ala. Dalam hati aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua sesudah Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Yang demikian bila dikerjakan hanya 2 rakaat. Tetapi bila lebih dari 2 rakaat, misalnya 4, 6, 8, maka ayat yang pertama wasyamsi wadduhaha dan surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua wadduha dan Al-Ikhlas. Kemudian setinggal rakaat yang lain, pada rakaat yang pertama baca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu sembahyang duha.
Sembahyang duha menarik kekayaan, sepaling kurangnya kaya hati. Dan sembahyang duha ini 2 rakaat itu sudah mencukupi syukur kita kepada Allah atas persendian-persendian yang ada di dalam diri kita. Dalam diri kita ini banyak persendian, lilipatan. Nah, kalau bergerak-gerak ini persendian orangnya. Bila kita sembahyang duha, maka kita sudah mensyukuri persendian-persendian ini. Karena nikmat itu perlu disyukuri supaya kada hilang dan supaya ditambah oleh Allah. Bila kada disyukuri kena bisa hilang pada kawa menggarak tangan. Demikian yang dapat disampaikan. Kemudian kena salat isyraq pulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa amala wa tawfiqa wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.